Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo teman-teman. Halo. Ibu takutnya jaringan wifi Ibu Rika bermasalah nih. Halo teman-teman, kedengaran tidak ya? Kedengeran, Bu. Oke, terima kasih Regina. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya untuk masuk ke dalam Zoom kita pada siang hari ini. Sebentar, sudah ada 22 siswa. Oke, mohon maaf ya. Bu, itu Ya. Liu itu Bu, Liu izin Bu. Siapa? Justin yang Oh, Justin Liu. Oke. Saya tadi dengernya Ryu. Oke, terima kasih. Izin kemana ya? Ya, Bu. Dia dia harus ke kantor imigrasi Bu. Oke, baik, ada urusannya. Berarti urusan pribadi ya. Grade 10 Liu. Buat apa ya Liu? Oke, 9. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, kita awali pada siang hari ini dengan berdoa agar penilaian lisan pada siang hari ini dapat menghasilkan nilai yang memuaskan. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Takut Ibu Rika lupa. Ya, silakan kameranya semuanya dibuka. Ibu minta bantuan. Sam bisa screenshot Sam? Screenshot bisa Bu, tapi nggak bisa pakai WhatsApp. Oke. Hasita tolong dong fotoin Hasita. Kirim ke WhatsApp ya. Oke, 25 siswa hari ini. Oke, baik Ibu Rika panggil dulu ya. Ketika Ibu Rika panggil, ucapkan selamat siang Indonesia. Ya. Baik. Gufan. Jeff. Apa kabar, Bu? Ernest. Halo, Bu. Halo. Ya, Jimmy. Halo, Bu. Ya, Marvin. Justin. Hadir, Bu. Justin nomor 6. Martin. Sam. Iya, selamat siang Bu. Justin Liu izin. Ken. Ya. Wins. Lalu Sky. Hadir. Vanessa. Hadir, Bu. Elora. Selamat siang, Bu. Amber. Hadir. Tasya. Hasita. Hadir, Bu. Amel. Mevi. Hadir, Bu. Charlene. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Aurel. Hadir. Michi. Ada, Bu. Stella. Hadir, Bu. Rove. Hadir. Stephanie. Hadir.
Oke, baik. Bu, mau foto dulu ya, Bu. Ya, silakan. Berarti yang tidak hadir hari ini hanya Hiking satu dong. orang. Belum pada buka semua, Bu. Ayo dong kameranya teman-teman. Buka supaya lebih cepat. Kita ada 26. Ya. Silakan dibuka kameranya. Sudah? Masih banyak Bu yang Ayo dong. Makin lama berarti nanti Ibu yang tidak buka ini kamera berarti nanti akan Ibu laporkan ke Curon bahwa tidak bisa diajak kerjasama ini untuk membuka Zoom. Karena ini kan bukti fisik bahwa kalian sudah mengikuti Zoom bahasa Indonesia. Padahal cuma seminggu sekali loh. Tidak 4 kali pertemuan kayak di SMP. Seminggu sekali. Ayo cepat. Sudah? oke Bu. Oke, terima kasih. Oke, silakan yang sudah mulai untuk apa ya? Ini bab berapa? Bab 2 ya? Kemarin yang baru presentasi baru Ernest, Sam, Ken, Wins, Amber, Regina, Aurel, Rove. Silakan teman-teman yang lainnya. Presentasi yang mana ya, Bu? Oh iya. Oh yang teks yang tentang kalau teks eksposisi kan langsung diiniin ya, langsung di kirim videonya ya. Ya, anekdot bagaimana teman-teman? Sudah siap? Ayo, anekdot siapa yang sudah siap? Silakan. Ada? Ken, anekdotnya sudah buat belum anekdotnya? Halo, teman-teman. Anekdotnya sudah belum? Winston mau, Bu. Winston. Orang ibu tanya, Ken, kamu udah belum? Belum. Saya agak kelek ya, Bu. Oke, Winston bagaimana? Sudah? Anekdotnya silakan. Halo teman-teman. Halo. Bagaimana ini? Harusnya kan kemarin akhirnya hanya buat ini saja. Ayo, silakan. Wins, siap tidak Wins? Halo, mana sih ini teman-temannya kok pada semua pada diam? Ken? Oh, Sam, Aurel. Ya Bu, video kita masih dibuat Bu, masih proses. Kan berkelompok. Ibu Iya minta Bu, tapi kan editnya terus mikirnya juga lama Bu. Belum. Karena kamu kelompoknya sama siapa itu kamu berarti? Aku sama Aurel Bu, terus sama Ernest, terus Amber, terus sama Stephanie juga Bu. Berarti nggak sama Ken ya? Ken sama siapa Ken? Kelompoknya Ken? Sama Winston, sama Marvin. Sudah selesai belum? Yang berapa orang punya, Bu? Yang berapa orang punya? 5 kan? Oh, ada Ernest juga sama Jimmy, Bu. Oke, teman-teman kita mute Sama dulu ya. Jeff juga, Bu. Oke, baik. Kita mute dulu ya untuk menghormati suara azan ya.
Baik, teman-teman, terima kasih untuk kesabarannya. Oke, kira-kira siapa yang mau presentasi ini? Ayo. Kemarin mintanya berkelompok, Indo sudah diberi kasih, ternyata berkelompok belum juga ada hasilnya ya. Jadi bagaimana ini? Jadi tertunda kan? Harusnya sudah ada yang presentasi, tapi karena tidak ada yang bersuara, tidak ada yang komentar, tidak ada yang bagaimana ya? Ibu jadi bingung untuk kelas ini. Karena seminggu sekali saja loh. Ayo teman-teman. Coba Ibu lihat catatannya ya. Di kelas 10 itu kemarin sudah bagi-bagi tugas loh. Hari ini sudah siapa yang sudah presentasi? Untuk teks anekdot ini. Oke, kelompoknya Vanessa bagaimana? Belum? Belum selesai edit juga, Bu. Terus kita hari ini gimana ya? Harusnya sudah selesai di materi ini, jadi tertunda. Hasita kelompoknya masih apa, Has? Aku sama Regina, Nevi, lupa Bu, bentar. Regina, Nevi, Amel, Tasya. Tapi belum selesai juga, belum buat. Belum, udah bikin tapi belum kelar 100%. Jadi gimana nih teman-teman? Kita kan ada berapa kelompok ini? Ada 5 kalau tidak salah. Dari 5 itu tidak ada satupun yang bisa mempresentasikan hasil tugasnya. Tugas kelompoknya. Halo teman-teman. Bagaimana nih? Ibu jadi bingung. Bu, Ya. kita harus itu anekdotnya dibikin video kan, Bu? Atau enggak kita send videonya langsung ke GC aja, nanti Ibu nonton gitu. Iya, tapi kan segala sesuatunya kan harus tetap harus ini kan jadwal kita kan penilaian langsung. Sedang ini adalah jadi mid test kedua kalian. Bukan nilai harian. Ini penilaian lisan tengah semester 1 yang kedua loh. Apa bedanya, Bu? Apa bedanya? Bedanya kalau yang harian biasa itu kan hanya tiap kan kalian kan kalau di middle school itu kan ada nilai mid test pertama dan kedua. Nah, ini yang keduanya. Karena Ibu majukan seminggu jadwalnya. Gitu loh. Nah, kalian minta berkelompok, berarti Ibu kasih nilai berkelompok. Kan biasanya kan nilai mid test itu lebih besar daripada nilai harian kan? Nilai per semester, per bab, sorry. Jadi, ini jadwal kita loh hari ini. Seperti itu. Bu, maksudnya kalau kita udah bikin video, terus nanti kasih ke Google Classroom sama presentasi langsung, apa bedanya, Bu? Apa bedanya? Kalau kamu langsung buat, berarti kan kalau live streaming ini kan jelas, kamu kan sudah selesai ya, sudah buat. Berarti kan sudah siap dan kalian sudah melaksanakannya tepat waktu. Kalau melalui video, kalian langsung kirim ke GC, ya itu kan jadwalnya kan tidak hari ini. Kalian pasti terlambat, harusnya kan hari ini. Dan itu mengurangi nilai kalian. Gitu loh, ketepatan waktu. Itu perbedaannya.
Ya, ketepatan waktu, dan biasanya sesudah kalian presentasikan ini langsung kirim ke GC. Oke, ada lagi? Karena minggu depan kan kalian sudah fokus kepada mid test materi yang lain, pelajaran yang lain. Oke. Jadi bingung, sekarang kita mau apa ini? Ya, padahal harusnya sudah selesai semua. Tidak ada yang maksimal dong. Ya kan? Karena tidak tepat waktu pada berkelompok. Oke. Kita masuk kepada teladan nilai dalam hikayat. Jadi semua karena terlambat, tidak presentasi, maka nilainya akan Ibu berikan minus. Oke. Masuk pada hikayat. Apa sih hikayat itu? Hikayat. Ada yang tahu hikayat itu apa? Hikayat. Sorry, sebentar ya. Sorry. Oh, ada. Bentar ya. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu hikayat ya. Apa sih itu hikayat? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, hikayat itu adalah cerita rakyat ya. Tapi seperti apa sih cerita rakyat itu? Ya. Apakah hikayat sama dengan apa namanya? Cerita anak-anak misalnya. Ya. Yuk kita mulai saja. Sebentar ya, teman-teman. Ibu share dulu. Seperti ini materi untuk minggu depan. Tidak apa-apa, jadi lebih maju. Oke, selamat siang. Kita masuk kembali pada hikayat. Apa sih hikayat itu? Nah, ini dia. Kok zaman dulu tuh hikayat ini bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Belum seperti kayak kita saat ini ya. Buku, tapi masih dalam lembar-lembaran kertas ya. Oke. Hikayat itu secara umum merupakan salah satu bentuk prosa, di mana prosa ini merupakan salah satu jenis tulisan yang dibedakan ya. Yang dibedakan sebentar. Yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang mempunyai itu lebih besar dan pada bahasanya lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Pengertian hikayat itu sendiri. Hikayat itu adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, ya teman-teman, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Nah, berarti dongeng termasuk hikayat. Ya. Nah, apa sih yang harus kita ketahui di sini tentang hikayat? Ya. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang mengisahkan mengenai kehebatan,
maupun kepahlawanan sosial. Kepahlawanan seseorang, maaf, lengkap dengan keanehannya. Ya, kesaktian dan juga mukjizat dari tokoh utamanya. Nah, sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Ya, di dalam buku kalian, hikayat itu, sebentar ya, di halaman 58, kalian bisa lihat di halaman 58 ya. 57. Ya. Perkembangan karya sastra lama di Indonesia telah mendapat pengaruh dari luar. Ya, misalnya Melayu klasik atau tradisional, Hindu dan Islam. Pengaruh tersebut mengakibatkan generasi muda, ya, terutama kalian ini ya, jarang mempelajari dan mengaplikasikan karya sastra lama dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya segala sesuatu yang berkaitan dengan karya sastra lama, misalnya buku cerita tentang hikayat atau gurindam, telah jarang ditemukan. Ya, sekarang malah lebih banyak novel, ya. Dan karya sastra lama yaitu hikayat. Hikayat itu termasuk salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Hikayat disajikan dalam bahasa Melayu berisi kisah, cerita, dan dongeng. Tadi sudah sempat disebutkan. Nah, pada zaman dahulu cerita dalam hikayat itu disampaikan secara lisan, turun-temurun. Belum ada buku ya teman-teman, baru selembaran kertas. Lalu tidak ada buku, lalu ada selembaran kertas, baru sekarang ada bukunya. Nah, hikayat ini berfungsi sebagai penyampai pesan moral, pelipur lara, atau hiburan, serta membangkitkan semangat. Nah, di dalam buku kalian itu di halaman 57 itu ada contoh buku cerita rakyat, khususnya hikayat, ya, yaitu Hikayat Hang Tuah. Ya, Hang Tuah. Tahu kan Hang Tuah? Hang Tuah ini adalah bercerita tentang kepahlawanan, ya. Kalau kalian suka nonton Ipin Upin, itu sering ada hikayat juga ya. Pada zaman dulu, ya pasti ada seperti itu kalau hikayat ya. Jadi kalau suka nonton Ipin Upin, dia sering itu banyak sekali. Ada juga yang cerita rakyat kita itu hampir sama dengan yang di Malaysia, itu apa ya namanya ya? Maling Kundang. Kalau kita Maling Kundang, tapi kalau mereka apa gitu namanya? Seperti itu. Dengan bahasa Melayu, karena cikal bakal bahasa kita itu adalah bahasa Melayu sebelum lalu menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Nah, apa fungsi hikayat? Tadi sudah disebutkan ya, Ibu Rika ya, sebagai pembangkit semangat, penghibur atau pelipur lara. Atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta, ya. Perkembangan hikayat. Hikayat mulai berkembang pada masa Melayu klasik. Sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang yang terkadang susah untuk dapat dimengerti. Ya, Ibu pun juga harus harus benar-benar lebih membaca ulang lagi. Ini maksud jalan ceritanya apa gitu ya. Ada Melayu klasik ya. Seperti contoh, kalau di Ipin Upin itu ada budak-budak. Nah, budak-budak itu kan artinya anak-anak ya. Lalu cikgu guru ya. Tak apalah, nah, maksudnya tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya bahasa Melayu klasik ya. Yang terkadang memang harus dipahami dan harus dibaca secara perlahan ya. Karena memang susah untuk dimengerti, apalagi kalau yang sudah klasik sekali ya teman-teman. Oke, contoh di sini yaitu di dalam hikayat itu ada abstraksi.
Abstraksi ini merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dari cerita. Abstrak itu bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Ya, teman-teman. Ingat, hikayat itu adalah menggunakan bahasa Melayu klasik. Kita lanjut ya. Sebentar, teman-teman, sorry. Kita lanjut sesudah abstraksi itu kita masuk kepada di buku kalian itu ada sorry sebentar. Sebentar ya. Ini ada 5 ya teman-teman ya. Ada 5 sesudah ada 5 tahapan di dalam, ada orientasi ya, sesudah abstraksi ada orientasi ya, banyak sekali di buku kalian ini hikayat ya teman-teman. Oleh sebab itu harus dibaca dengan sangat hati-hati dan teliti ya. Terkadang maknanya kalau kita tidak baca dengan tidak baik, maka akan membingungkan kita, malah nanti artinya berbeda dengan apa yang dimaksud dari hikayat itu sendiri. Ya, sebentar. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini dia. Oke, kecepatan. Sebentar ya. Kita belum sampai. Sebentar ya teman-teman. Oke, abstraksi ya. Lalu yang kedua ya, sebentar. Ya. Oke, lalu bagaimana dengan perkembangan hikayat itu sendiri ya teman-teman? Sebentar. Sebentar. Aduh. Ini sinyalnya sudah mulai. Oke. Tadi sudah dijelaskan secara singkat sama Ibu Rika ya tentang hikayat. Nah, hikayat itu merupakan salah satu karya sastra lama yang mengisahkan mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehannya, kesaktiannya, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Nah, sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Nah, asal kata hikayat. Nah, ini dia. Gimana ya? Oke, hikayat itu berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Ya, di sini bisa kalian lihat di buku kalian. Ya, di halaman 58. Ya. Ini dia. Di mana di dalam pembelajaran ini kalian akan mempelajari seluk-beluk hikayat. Ya, mengidentifikasi nilai-nilai serta isi hikayat serta meringkas isi hikayat. Ya. Kalian juga akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Jadi kalian akan mengkonversi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ya. Fungsinya tadi sudah sempat Ibu jelaskan ya, sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta ya. Lalu bagaimana dengan perkembangan hikayat itu sendiri? Ya.
hikayat itu mulai berkembang pada masa Melayu klasik hingga banyak kata yang ada di dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dapat dimengerti. Ya. Oke, teman-teman, untuk memudahkan kalian memahami hikayat, kita lanjut, kita perhatikan dulu struktur hikayat itu sendiri. Ya, untuk memudahkan kalian untuk memahami hikayat. Sorry. Oke, ini dia. Yang pertama itu abstraksi. Tadi sudah sempat Ibu singgung sedikit ya, abstraksi itu apa. Lalu ada evaluasi. Sesudah evaluasi ada orientasi di sini. Resolusi, komplikasi, dan terakhir adalah koda. Koda ini biasanya berisi apa? Kesimpulan. Ya. Oke, udah jelaskan di awal. Abstraksi ya, merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Jadi ada abstrak, boleh menggunakan abstrak, juga tidak menggunakan abstrak, tidak masalah di sini. Ya. Lalu yang kedua, masuk kepada sebentar ya. Orientasi, di mana bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat itu. Ini sudah masuk pada alur ya teman-teman. Ya. Dan latar tempat. Latar waktu, ya, latar suasana. Ada di dalam orientasi. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah komplikasi. Di mana komplikasi ini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita. Ya, sebab kerumitan mulai bermunculan. Jadi dalam urutan kejadian ini dihubungkan secara sebab akibatnya. Ini sudah mulai komplikasi, ini sudah mulai permasalahan ya. Ya, di mana yang didapatkan dari karakter ataupun watak dari tokoh cerita itu sendiri. Ya. Sorry, maaf. Evaluasi. Nah, ini konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks. Mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Ya. Nah, konflik sudah mulai masuk. Nah, masuk kembali yang kelima itu adalah resolusi. Di mana pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh ataupun pelaku. Ya. Koda. Koda di sini adalah merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil pada suatu teks cerita oleh pembacanya. Ya. Baik, untuk ciri-ciri dan karakteristik hikayat itu akan dijelaskan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman tentang hikayat? Dan jangan lupa video kalian tentang permasalahan seputar dunia pendidikan ya, tolong diselesaikan. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke, di halaman 59 itu ada hikayat Malim Deman. Apa itu? Ya, hikayat Malim Deman. Ya, bisa kalian baca, itu menarik sekali ya, teman-teman. Lalu ada juga hikayat tentang, nah ini dia mengubah hikayat menjadi cerpen. Jadi nanti akan Ibu pilihkan satu hikayat yang akan dikerjakan juga secara berkelompok ya. Baik teman-teman, karena waktunya sudah mau habis,
Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tolong videonya Ibu tunggu secepatnya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Bye, Bu. Bye, Terima Bu. kasih. Bye.